dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang maha benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, kitab ke-7 dan maksudnya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan
Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 dimulai dari ayat 19 hingga ayat 21. Kita membacanya secara bergantian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Inilah warta jemaat kita hari Minggu 13 September 2020. Nama Minggu, Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik Minggu, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. A. Temu Kisah Bibelflow HKBP Sukajadi. 1. Hari ini Minggu 13 September kita melaksanakan acara pemberangkatan Bibelflow Miris Borus Manjuka ke HKBP Lai Parira, Resort Lai Parira, Distrik 6 Dairi, dan pelantikan Bibelflow Magda Leliwati Borus Mangera dari HKBP Dolok Ilir, Distrik 5, Sumatera Timur, pada ibadah Minggu siang 2. Setelah kebaktian Minggu siang, gereja kita mengadakan acara temu kisah dan jamuan makan bersama, dan melalui warta ini kami mengundang semua penghalau, satu orang utusan dari setiap web, dewan, sesi, dan muanko untuk dapat menghadiri acara tersebut. 3. Hari ini kita mengumumkan persembahan khusus sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan Bibelflow Miris Borus Manjuka selama di HKBP Sukajadi. B. Ibadah Minggu dan Patang yang Ngapek.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Untuk pertama sekali kita boleh bersekutu melalui firman Tuhan dan ibadah minggu hari ini dengan saya setelah di Ojat Kon Amang Inang pada tanggal 23 Agustus yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu kiranya Tuhan memberkati setiap persekutuan kita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tentu paling kita cari dalam hidup ini pastinya adalah kebahagiaan. Kepuasan itu hal yang sudah kita alami dalam realita dan sudah kita lihat Bapak Ibu sekalian. Siapa sih yang tidak mau bahagia? Siapa sih yang tidak mau merasa puas dalam hidupnya Bapak Ibu sekalian? Semua pasti mau dan mau lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tidak pernah orang berkata, dan juga jika pun dia katakan, itu pasti dianggap orang sepertinya ungkapan yang salah. Aku sudah bosan bahagia. Aku sudah bosan merasa puas. Atau mungkin aku sudah sering sekali merasa bahagia. Boleh saja sepertinya jatuh ke hal atau ungkapan kesombongan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada firman Tuhan hari ini bukan firman hal yang baru lagi, mengingatkan kita tentang kebahagiaan yang sesungguhnya, mencari kebahagiaan, memahami kebahagiaan hidup Bapak Ibu Saudara.
Ini bukan khotbah yang baru, ini bukan firman yang baru, tapi kita mau disegarkan pada minggu hari ini supaya kita tetap pada komitmen yang sesungguhnya. Jangan pernah lupa pada komitmen yang sesungguhnya tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Berangkat dari kisah hidup penulis kitab Pengkhotbah, Raja Salomo. Apa sih yang dia tidak punya? Yang dia punya itu sudah dijelaskan sebagaimana firman Tuhan tadi. Kebahagiaan itu, harta itu, hal-hal yang dia miliki dia sebutkan di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi kesimpulannya secara khusus jika kita boleh melihat judul dari perikop itu adalah hikmat di dalam Tuhan. Maka itulah kunci kebahagiaan yang mau kita lihat lebih panjang lagi dan disegarkan kepada kita pada khotbah hari ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah sering mendengar ilustrasi, membaca, karena bukan hal yang susah lagi menemukan ilustrasi-ilustrasi di masa teknologi sekarang. Ada 3 keluarga yang mau berangkat ke pesta. Pasangan yang pertama berjalan kaki, dan ketika datang hujan mereka pakai payung dan sambil berjalan bersama, sepayung bersama, sambil berpelukan, suami istri. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasangan yang kedua yang mau menuju acara pesta lewat dengan naik motor, sepeda motor. Dan pasangan pertama katakan, enak sekali mereka naik sepeda motor, mereka pasti lebih cepat sampainya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, pasangan yang ketiga yang mau menuju pesta naik mobil, dan mereka mengatakan enak sekali ya. Pasangan yang kedua itu tadi katakan enak sekali ya, mereka naik mobil pasti lebih cepat dan tidak basah sama sekali. Tetapi rupanya pasangan yang ketiga ini juga Bapak Ibu Saudara juga mengatakan kepada pasangan yang pertama dari mobil itu, romantis sekali ya, berjalan bersama, berjalan berdua, kompak, enak, dan hal-hal lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiada yang puas, tiada yang sungguh-sungguh bahagia satupun di antara mereka dengan apa yang diungkapkannya. Bahwasannya memang kebahagiaan itu ada dalam diri orang lain menurut mereka, bukan dalam diri mereka sendiri. Sehingga sulit untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa orang-orang sering sekali seperti itu? Atau mungkin kita juga pernah seperti itu, susah, dan selalu kita katakan kenapa begini, kenapa hidupku begini, terus dan terus menyalahkan diri sendiri. Jangan-jangan kita lebih banyak memandang orang lain tanpa terlebih dahulu memandang diri kita dan menyadari diri kita, dan selalu mengarahkan kepada Tuhan. Ini yang harus kita antisipasi dalam hidup kita. Ada 3 alasan Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita susah, kenapa kita tidak merasa bahagia dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita sering mencari di tempat yang salah. Tempat yang salah yang mana? Ketika orang mencari kebahagiaan itu di dalam kesenangan. Oleh karena itu jangan cari kebahagiaan di kesenangan. Kita mau lihat pada firman Tuhan hari ini. Ketika orang mencari kebahagiaan di dalam kegirangan, kita boleh melihat memang firman Tuhan hari ini dimulai dari ayat yang keempat, tapi kita mau lihat dari ayat yang pertama di pasal yang kedua. Di sana dikatakan penulis pengkhotbah, aku berkata dalam hatiku, dan dia mengambil keputusan begini.
Aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, itu pun adalah sia-sia. Mengapa dia punya kesimpulan begitu? Memang semua orang mencari kesenangan, semua orang membeli kesenangan, semua orang pergi refreshing, semua orang berusaha untuk liburan, namun belum tentu berbahagia. Jangan letakkan di situ, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan lebih hati-hati lagi, apalagi kesenangan itu, kegirangan itu sifatnya hanya sesaat. Mungkin kita sudah merasakannya, pergi refreshing, kembali lagi. Kalau itu menjadi hal yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara, juga kesenangan itu hati-hati, bisa saja sesat. Memahami kesenangan. Ada orang senang, tapi dalam hal negatif. Dia memang senang, menggosipi orang juga dia senang. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, ngata-ngatain orang pun itu kesenangan. Puas sekali dia rasa, bahagia sekali dia rasa kalau dia bisa jatuhkan mental orang, kalau dia bisa melihat orang lain yang ada hal yang tidak baik mungkin dilakukannya, itu adalah kesenangan dalam dirinya. Hati-hati jika kita menempatkan, mencari kebahagiaan di dalam suatu kesenangan yang membuat kita senang, yang membuat kita girang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, jangan jatuhkan kebahagiaan dan jangan cari kebahagiaan di sana. Adakah kebahagiaan di tengah kesenangan yang seperti itu? Sama sekali tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada firman Tuhan hari ini juga di Pengkhotbah pasal ayat yang kedua tentang tertawa. Di sana dikatakan, aku berkata itu bodoh. Dan tentang kegirangan aku berkata, apa gunanya? Memang Bapak Ibu, susah sekali dimengerti. Kalau kita tertawa terlepas, pasti serasa memang kita senang dan bahagia. Tapi kenapa diungkapkan oleh pengkhotbah? Dia mau melihat secara mutlak, apakah memang pasti orang yang sudah tertawa adalah bahagia? Masa tertawa, masa girang dikatakan kesia-siaan dan bodoh? Tapi jangan salah memahami, bukan berarti kita dilarang untuk tertawa pada firman Tuhan hari ini, tapi kita harus memastikan supaya kita sungguh-sungguh tertawa, tapi keluar dari dalam, dari hati yang paling dalam. Karena Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang benar tertawa bisa melepaskan kejenuhan, tertawa bisa menekan stres kita, tertawa juga bisa mengubah mood kita yang kurang baik menjadi lebih baik mungkin. Tapi jangan lupa di Amsal 14 ayat 13 juga dikatakan, dalam tertawa juga jiwa bisa merana. Dalam tertawa juga jiwa bisa merana. Mungkin kita pernah mengalaminya. Kita boleh tertawa, tetapi kita menangis dalam hati kecil kita. Mekel di Sihapataran, jala tangis di Sihabunia. Apakah itu kebahagiaan yang diletakkan ketika kita merasakan tertawa dalam hidup? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita mengarah kepada kesimpulan, kita boleh lihat tanpa Tuhan, tawa kita hanyalah kesia-siaan dan hampa. Luar biasa pe ekelta dia malangak pe ekelta. Belum tentu. Tapi jika Tuhan, jika hikmat itu, maka kita lebih yakin. Karena ada kisah hidup yang seperti ini. Tertawa luar biasa dan sangat sering, tapi memang tertekan di dalam jiwa. Kita mau pastikan jangan seperti itu kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih.
kita harus katakan, tanpa Tuhan tertawaku hanyalah kesia-siaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan tidak didapat dengan kegirangan dan kesenangan, dan tanpa Tuhan tidak ada kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada firman Tuhan hari ini disebutkan, aku sudah punya ini, aku sudah punya ini. Itu tadi yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah. Tapi apakah dia sudah berbahagia akan hal itu? Disimpulkan belum, karena itu adalah kesia-siaan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, memang saya yakin itulah yang kita hidupi. Nangpe, daulubi, ikateri, manang nahurang tabo be, lopan dijabu, atau karena memang tidak bisa membeli lebih enak lagi. Tapi jika suami dan istri, anak-anaknya sungguh-sungguh bersyukur dan sama-sama berdoa untuk menikmati itu, maka kita harus katakan, menikmati hal yang demikian di dalam Tuhan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk apa naik mobil tapi tidak cakapan amatai dohotinatai karena sering berantam di rumah. Dingin, pakai AC iya, tidak kena hujan iya, tapi tidak cakapan karena selalu dan selalu ada problem. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dan tidak bisa memahami setiap persoalan di tengah rumah tangga di dalam Tuhan, dan dia tidak punya pengharapan yang sesungguhnya di dalam Tuhan, sehingga sering sekali memperkeruh dan menyalahkan diri. Tapi biarlah kita mampu, itulah yang dikatakan di dalam Tuhan. Sehingga Rasul Paulus dalam perjanjian baru melengkapi dan menyempurnakan makna dan kunci kebahagiaan ento Kristo. Ento Kristo dalam bahasa Indonesia dikatakan di dalam Tuhan. Tidak usah panjang-panjang, maka kau bahagia jika kau ingat betul bahwa memang Tuhan tetap hadir dan engkau tetap dalam dekapan Tuhan. Itu yang mau kita lihat. Serasa ada sebuah lingkaran, ada titik di dalamnya, dan kitalah titik itu, maka kita ada di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah lingkaran itu. Maka orang-orang percaya adalah kita adalah orang-orang yang berada dalam dekapan Tuhan. Jangan katakan dirimu ada di luar dari lingkaran itu sedikit, tidak. Kita tetap ada di dalam, sekalipun kita merasakan banyak hal yang silih berganti dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita menghidupi makna kebahagiaan dan kunci kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita. Apalagi jangan pernah mencari kebahagiaan di dalam diri sendiri, sehingga ada orang bahagia karena sejauh apa yang sudah dia ambil dan miliki. Pada firman Tuhan tadi boleh kita lihat di sana berulang kali dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, mendirikan ini, aku mengusahakan bagiku, aku menggali bagiku, aku membeli budak-budak, aku punya emas, aku punya perak. Semuanya dikatakan di sana. Itu mengarah kepada hal kepemilikan dalam diri sendiri. Tapi itukah kebahagiaan? Itu yang mau diingatkan bagi kita, bukan di sana. Kita harus ingat, bahagia adalah saat kita mau memberi dari kita dari apa yang kita miliki, bukan dari hal apa yang sudah kita miliki. Tapi kita memiliki, maka ada prinsip untuk mau memberi. Itu bukan kesia-siaan. Tapi jika kita hanya terpaut apa yang sudah kita tarik, kumpulkan semuanya untuk diri sendiri, maka kita semakin bahagia. Bukan di situ letaknya. Bukan semakin banyak yang sudah kita miliki dan kumpulkan dan cari dan lacak dari sana untuk kita miliki.
Tapi kebahagiaan adalah posisikan diri selalu memberi. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita sudah memberi? Bukan persoalan materi dulu. Semakin kita diberi, maka bangkitlah untuk memberi. Bukan dilarang untuk menerima, sama sekali tidak. Karena Yesus juga pernah menerima, meminta dalam pelayanannya. Tapi semakin kita diberi, orang yang berbahagia memiliki prinsip harus bangkit untuk memberi. Contoh Manginang, kalau sudah datang orang punguan marga per 1 tahun ke rumah kita, memberi kekuatan kepada kita supaya kita tetap semangat karena mungkin orang tua kita meninggal di kampung. Jangan lagi banyak kali alasan. Ketika kita diberi waktu dan menghibur diri kita oleh orang-orang lain, hula-hula kita dan semuanya, maka bangkitlah untuk memberi waktumu ketika ada kunjungan selanjutnya. Jangan punya banyak alasan. Ketika kita diberi penghiburan dan lain sebagainya, maka bangkitlah memberi waktumu untuk menghibur orang lain. Dan engkaulah orang yang berbahagia. Jangan hanya mau diperhatikan dan diperhatikan terus, tapi biarlah orang yang berbahagia adalah orang yang mau bangkit dan melangkah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk selalu berusaha. Jika aku sudah diberi orang hal yang baik, maka hal yang lebih baik akan saya lakukan kepada dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semua kesia-siaan, apa maksudnya? Tidak ada rampungnya, tidak ada selesainya, tidak ada ujungnya, tidak ada titik akhirnya. Sama seperti mendorong batu ke gunung, kemudian kembali lagi. Itulah namanya kesia-siaan. Itulah namanya jika tanpa Tuhan, jika tidak memiliki hikmat itu di dalam Tuhan, maka itu harus kita miliki. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Selamat berbahagia bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukan karena harta, ternyata bukan karena kesenangan, bukan hanya karena tertawa begitu saja, tapi bukan karena dilarang untuk, tapi kita sudah dengar tadi bahwa bukan di sana juga sesungguhnya. Bukan karena kegirangan dan bukan karena diri Anda atau bukan karena apa yang Anda miliki, tetapi hanya ada dalam keterpautan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita berbahagia jikalau hamba Tuhan Inang Bibel Pro Boru Simanjuntak boleh bersama dengan kita kurang lebih 10 tahun memberitakan firman kepada kita. Kita berbahagia dan sungguh-sungguh berbahagia. Oleh karena itu, kita berdoa agar tetap dikuatkan Inang dan keluarga untuk melanjutkan tugas pelayanan di tempat yang baru. Dan kiranya Tuhan memampukan keluarga Inang Bibel Pro untuk berangkat pada hari Selasa ke tugas yang baru. Tuhan Yesus memberkati hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita juga yang tinggal di HKBP Sukajadi ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari ini Engkau memberikan kami napas kehidupan. Ajarlah kami, bimbinglah kami ya Tuhan, untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap terpaut dalam naungan kasih-Mu. Banyak hal yang membuat hidup kami ini terbebani dengan hal-hal duniawi. Tapi satu hal yang membuat kami tetap bertahan dan bahagia, ketika kami mengingat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sungguh banyak beribu-ribu alasan menekan kehidupan kami. Secara khusus yang menekan hal yang paling besar adalah pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai Tuhan.
Tapi bukan itu penghalang bagi kami. Kami tetap akan bertahan, berpengharapan di dalam nama Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Bapa kami di dalam sorga, biarlah Tuhan memberkati dan menyertai terus-menerus hamba-Mu yang akan pindah tugas ke distrik Dairi. Tuhan berkati Pinang Bibel Pro kami, tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat seluruh keluarga untuk melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan memberkatinya dan menuntunnya hingga tiba di pelayanan yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pelayanan yang dilakukan, untuk firman-Mu semuanya yang telah ditahurkan kepada kami di gereja ini. Biarlah kami tetap kuat dan semangat dan menghidupinya, sehingga kami tetap memahami kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kiranya tetap memberkati seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan kekuatan agar bisa bangkit dan semangat untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan saudara-saudari kami, seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Bapa kami di dalam sorga, berkatilah kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan kata perpisahan dari keluarga Inang Bibel Pro Forum Simanjuntak. Tak kami persilahkan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kehidupan kita hingga pada saat ini, dan juga kita dapat berkumpul di bait ini untuk memuji memuliakan Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Anak Pendeta, dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat ini untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata perpisahan di antara kita pada saat ini yang mengenang, karena SK perpindahan kami sudah kami terima dan akan kami jalankan, di mana kami akan pindah pelayanan ke tempat yang baru, yaitu di HKBP Laipalira, distrik Dairi, Sidikalan, Doa Rumah Mulut Tubutan, Kampung Halaman, Alami Mangamata, Persikalan, Jelah AMP, sebelum tu sudah jadi 10 tahun kami melayani di Sidikalan, kebetulan Muslim Imam Sidikalan. Kami bersukacita untuk menjalankan kisah kami karena kami tahu dan yakin bahwa itu adalah Tuhan yang mengutus kami untuk melayani di sana. Amang Inang di Bagasan Tikion melayani kami kurang lebih 10 tahun di tengah-tengah Nuriata dari Sok Sukajadi. Mudah-mudahan begitu banyak berkat Tuhan yang kami terima, dan itu semua juga atas doa Amang Inang buat kami. Terima kasih kami ucapkan. Dan juga di dalam selama kami melayani di HKBP Sukajadi ini, yang bisa dikatakan bukanlah waktu yang singkat, tapi sudah lama. Mulai dihitung usia nasional di periode ngadu periode, bahkan kalau sepatah di Bagasan selama 10 tahun ngadu sampai turun di dalam dunia. Mulai dari kata di kesempatan kami jalan rencana
perbuatan atau perkataan yang tidak berkenan. Jadi kesempatan kami ucapkan terima kasih atas segala sesuatunya dan kami minta maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat. Semoga mengingat seluruhnya panjang umur, sehat-sehat selalu sehingga kita bisa dapat bertemu kembali. Begitu juga dengan kami di tempat pelayanan yang baru nanti, agar berkati Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Nya juga dengan baik. Dan kami juga dari hari Selasa akan berangkat. Semoga Tuhan membimbing kami dalam perjalanan sehingga sampai di tujuan dengan keadaan selamat. Bersama pasal ilah patak naik nasab kami telah menginang. Nakurat anak-anak kami masih raguan. Nampai barat pada saya terima kasih dukungan. Jadi semuanya mengakui pasal kami yang menginang. Melalui mari kita sambutkan. Shalom. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.